Halo teman-teman pajak, perkenalkan saya Wisnu Wijoyo dari Relawan Pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang belakangan ini cukup sering dibicarakan, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Banyak orang mengatakan kalau nilai rupiah melemah, maka biaya produksi akan meningkat dan harga barang juga akan ikut naik dan kondisi ekonomi lebih menantang. Nah, agar kita lebih paham terhadap situasi tersebut, telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Dwi Indriani Widyastuti Wijaya, SEMAK, yang biasa dipanggil Ibu Indri, yang akan membagikan pemahaman dan penjelasan kepada kita semua. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama ya, Ibu. Oke, boleh silakan. Apa sih yang dimaksud dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Terima kasih banyak Wisnu untuk pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan pelemahan nilai tukar rupiah ini adalah suatu kondisi di mana nilai mata uang rupiah itu menurun dibandingkan dengan nilai mata uang asing, khususnya adalah mata uang dolar atau USD ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita bisa ambil garis besar atau inti kenapa pelemahan yang terjadi, jadi disebabkan karena banyaknya permintaan terhadap nilai dolar. Nah, ini kalau kita juga bisa membaginya menjadi dua faktor ya. Yang pertama dari sisi internal dan juga dari sisi eksternal. Nah, kalau sih dari internal ini dia itu disebabkan karena banyaknya investor asing ini yang dia itu menarik dananya, baik itu dari yang saham ataupun obligasi untuk dipindahkan ke luar negeri. Kemudian selain itu juga karena di sini kan kita lebih banyak ketergantungan terhadap impor ya daripada ekspornya. Gitu. Kemudian kalau untuk yang dari sisi eksternalnya ini itu bisa disebabkan karena faktor geopolitik ataupun juga karena Bank Sentral Amerika Serikat yaitu adalah menaikkan suku bunganya, sehingga banyak juga nih para investor yang mengambil dananya dan menaruhnya di Amerika tersebut. Baik, memang sebenarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah ini, ya, entah itu dari luar negeri ataupun dari dalam negeri itu sendiri. Nah, banyak orang merasakan dampaknya itu lewat harga yang naik. Dimana dari sisi perpajakan, apakah melemahnya nilai tukar rupiah ini juga berdampak terhadap penerimaan pajak negara? Kalau dilihat dari sisi perpajakan ini, nanti kita bisa menganalisisnya itu dari kegiatan ekspor dan juga impor. Nah, kalau untuk kegiatan ekspor ini, artinya kan banyak barang yang dijual di luar negeri dalam keadaan harga yang lebih murah ya, karena kan secara kan nilai rupiah ini kan menurun. Yang artinya kan nanti akan banyak pembeli, kemudian nanti volume barangnya itu naik. Nah, artinya nanti maka pendapatan dari perusahaan tersebut kan akan meningkat kan. Nah, kalau pendapatan yang meningkat, berarti kan laba-labanya yang tinggi kan. Nah, kalau labanya tinggi, dukungan pajak artinya apa? Ya, pajak yang disetorkan kepada pemerintah itu juga lebih besar kan. Nah, itu. Kemudian kalau misalkan dari sisi impor, artinya impor itu apa sih? Kita kan mengambil barang dari luar negeri kemudian memasukkan ke dalam negeri kan. Nah, dan mengambil barang tersebut apa yang kita gunakan? Adalah nilai uang rupiah ini yang dalam keadaan masih volatile ini kemudian dikonversikan ke dalam dolar kan. Artinya apa? Lebih banyak rupiah yang dikeluarkan kan. Nah, otomatis kan ini hubungannya dengan apa? Dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kan juga lebih besar nih. Berarti dia akan mengurangi pendapatan yang dihasilkan dari dari pembelian tersebut kan. Oke, nah nanti apa hasilnya? Atau labanya itu lebih sedikit dan pajak yang dikeluarkan juga akan lebih sedikit. Berarti memang dampaknya sampai ke sektor perpajakan ya, Ibu. Nah, kalau dilihat dari kondisi yang sekarang, bagaimana pemerintah menyikapi hal tersebut, terutama bagi perusahaan yang sedang mengalami naiknya biaya produksi? Nah, tentu saja pastinya kan pemerintah sangat menyadari ya bahwa terjadinya pelemahan rupiah ini pasti juga akan berimbas terhadap industri yang ada di dalam negeri. Artinya juga kan pemerintah juga tidak akan kayak tinggal diam saja kan. Nah, bisa juga nih dalam menanggulangi hal seperti ini pemerintah itu memberikan pembebasan pajak ataupun insentif pajak terhadap industri-industri yang dia itu mengalami kayak kesulitan dalam transaksinya kan. Jadi sebenarnya memang sudah ada alasan dan mekanisme tertentu yang sudah diatur dalam sistem perpajakan ya. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekarang, kalau semisal rupiah melemah, maka biaya produksi, kalau dilihat dari sisi impor, biaya produksi akan semakin meningkat. Nah, kalau semisal kondisi tersebut terjadi, maka perusahaan akan
memungkinkan mengajukan sebuah restitusi atau pengembalian kelebihan bayar pajak. Nah, kalau semisal kondisi tersebut terjadi pada saat sekarang, apa yang harus pemerintah lakukan? Apakah pihak perpajakan sudah siap menghadapi kondisi seperti itu? Oke, nah jadi kalau misalkan untuk saat ini DJP ini sudah memiliki sistem perpajakan yang sangat canggih ya, yang kita sebut juga sebagai praktek. Nah, misalnya nanti itu bisa memvalidasi nih berkaitan dengan restitusi ini, apakah restitusi tersebut ini benar-benar layak bisa diberikan kepada WP tersebut atau tidak. Nah, kemudian juga nanti ada yang namanya itu adalah restitusi dipercepat. Nah, restitusi dipercepat ini itu dilakukan kepada WP yang patuh. Artinya WP yang patuh ini adalah mereka yang selama ini tidak taat bayar pajaknya, kemudian selalu patuh terhadap aturan perpajakan seperti itu. Jadi sistem perpajakan ini bisa WP-nya itu bisa memperoleh pengembalian pajak tapi dalam jangka waktu yang singkat. Sangat menarik sekali ya Ibu. Nah, dan kita beralih ke sektor manufaktur dan farmasi yang bahan bakunya masih banyak menggunakan bahan baku impor. Kalau semisal biaya impor itu semakin mahal, maka biaya produksi yang dialami oleh perusahaan juga tentunya akan meningkat. Nah, dan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan biasanya juga akan ikut menurun. Nah, apakah hal tersebut juga mempengaruhi terhadap penerimaan pajak di negara dan bagaimana pemerintah menyikapi hal tersebut? Nah, kita tahu juga ya bahwa manufaktur ini merupakan salah satu industri yang besar ya di Indonesia ya, termasuk juga yang farmasi di mana kedua bahan bakunya ini baik itu secara manufaktur maupun yang farmasi ini sebagian besar dilakukan secara impor ya. Artinya kalau misalkan impor ini dia kan lebih banyak mengeluarkan nilai rupiahnya ya untuk mendapatkan bahan baku tersebut ketika dikonversikan dengan dolar. Nah, otomatis nanti kalau misalkan jadi kejadian kayak pelemahan nilai rupiah ini bilang secara terus menerus, otomatis kan dia akan membebani biaya baik itu dari manufaktur maupun farmasinya kan. Nah, nanti biasanya nih pemerintah itu bisa juga memberikan kayak insentif perpajakan atau pembebasan pajak bagi kayak perusahaan-perusahaan ataupun industri ini yang mengalami pelemahan nilai rupiah. Berarti pemerintah juga harus melihat kondisi setiap sektor secara berbeda ya Ibu. Selanjutnya, dalam aturan perpajakan ada yang namanya kerugian selisih kurs yang bisa menjadi pengurang pajak. Dengan kondisi nilai tukar yang tidak stabil pada sekarang ini, bagaimana DJP memastikan agar peraturan ini tidak disalahgunakan? Nah, berkaitan dengan selisih kerugian kurs ini ya, di dalam aturan pajak kan sudah diatur secara ketat ya. Nah, kemudian juga DJP ini ketika memastikan bahwa apakah memang terjadi selisih kerugian kurs ini, biasanya dia itu melakukan analisis data secara makro. Artinya kayak gini, apakah dia itu benar mengecek nih apakah ya memang di dalam perusahaan tersebut atau yang dilakukan oleh perusahaan tersebut memang benar-benar terjadi selisih kerugian, bukan hanya yang tersebut di dalam kertas gitu. Kemudian juga mengecek di perusahaannya apakah metode yang digunakan selama ini tuh konsisten atau tidak. Jadi memang DJP ini akan mengecek secara ketat ya. Kalau misalkan selisih kurs itu memang benar-benar terjadi di dalam perusahaan tersebut. Berarti memang pengawasan dan pengolahan data itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekarang, menurut Ibu apa yang harus dilakukan UMKM dan pelaku usaha agar lebih siap untuk menghadapi kondisi seperti melemahnya nilai tukar rupiah ini? Oke, kalau misalkan dari sisi UMKM ini bisa disarankan kalau misalkan karena bahan baku ini apalagi yang berkaitan dengan info ini sangat naik ya, jadi ini diusahakan tetap menggunakan bahan baku atau yang di dalam negeri. Bisa juga nih kayak mencontoh selama ini bahan bakunya diambil secara impor, bisa juga nih cek alternatif lain mungkin kayak barang baku yang serupa atau itu tapi mengambilnya itu di dalam negeri seperti itu. Kemudian juga untuk UMKM ini kalau misalkan nih ketika kayak produknya ini sekiranya ada potensi yang bisa untuk diekspor, maka lebih baik ini dicoba untuk melakukan ekspor dalam skala yang kecil. Nah, karena nanti kalau misalkan dia ini kayak berhasil menembus pasar internasional ya, apalagi dalam keadaan yang katakan harganya murah ya, biasanya kan nanti para pembeli ini juga akan tertarik ya dengan barang-barang tersebut. Nanti juga sama nih pada kayak pengertian tadi, penjelasan tadi, nanti juga akan bisa meningkatkan dapat untuk pendapatan dari UMKM tersebut.
adalah hidden nilai atau hedging, di mana yang dimaksud dengan hidden nilai ini karena biasanya kan transaksi mereka itu berkaitan dengan impor ya. Nah, jadi pelaku usaha ini itu kayak bisa melakukan kontak nih dengan bank untuk kayak menguji nilai kurs supaya nanti ketika ada kayak lonjakan nilai kursnya itu tetap seperti yang disepakati sebelumnya gitu. Kemudian selain itu juga untuk yang pelaku usaha ini lebih kayak melakukan perencanaan keuangan secara bijaksana. Kalau dilihat dari pelaku usaha besar yang memungkinkan pelaku usaha tersebut mempunyai tim khusus untuk menyusun laporan keuangan. Nah, bagaimana dengan pelaku usaha kecil atau UMKM yang memiliki sumber daya terbatas? Apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi kondisi seperti sekarang? Oke. Jadi untuk UMKM dalam menghadapi kondisi pelemahan nilai rupiah ini, itu bisa disarankan yang pertama adalah yang pertama tentunya itu harus bijak dalam mengelola keuangannya ya. Oke. Kemudian juga untuk UMKM ini bisa melakukan yang namanya itu downsizing, yaitu adalah kayak apa yang menyesuaikan produk ini dengan apa yang kondisi saat ini lah itu. Bisa juga di dalam penjualannya menggunakan sistem bundling atau paket kayak gitu. Kemudian selain itu juga untuk UMKM ini diusahakan tidak kayak melakukan pinjaman yang sifatnya itu berhubungan dengan falas ataupun fluktuasi. Berarti masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para UMKM walaupun kondisinya memang sekarang tidak stabil dan menantang. Nah, kalau dilihat dari sisi pemerintah, apakah ada kemungkinan untuk memberikan bantuan kepada para UMKM atau pelaku usaha kecil yang terdampak terhadap pelemahan nilai tukar rupiah ini? Oke, nah untuk kondisi saat ini ya, UMKM sendiri ini secara tarif perpajakan, jadi dikenakan untuk offsetnya yang kurang dari 4,8 miliar, itu bisa mendapatkan tarif perpajakan sebesar 0,5. Sementara untuk UMKM yang offsetnya itu kurang dari 500, yaitu adalah bebas dari pajak itu atau dikenakan harus sebesar 0%. Nah, kemudian selain itu juga kalau misalkan nanti kondisinya tetap seperti ini ya, kan terusan dalam rupiah yang sama, maka tidak untuk kemungkinan juga bahwa perusahaan ini akan memberikan insentif perpajakan bagi UMKM tersebut. Sangat menarik sekali ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari apa yang kita sudah bahas pada siang hari ini. Menurut Ibu, melemahnya nilai tukar rupiah ini lebih banyak berdampak hal negatif atau ada sisi positif yang bisa dibuat pembelajaran bagi sistem perpajakan di Indonesia ke depannya? Oke, nah kalau misalkan kita lihat dari jangka pendek ya, adanya peristiwa ini yaitu bisa meningkatkan penerimaan negara, yang artinya itu pajak ya. Nah nanti itu bisa dihubungkan dengan penerimaan dari PPh pasal 22 atau BPN impor, itu akan meningkatkan. Soalnya memang kursnya sekarang sudah normal, artinya naik kan ya. Oke, itu bisa meningkat, tapi sifatnya meningkat itu di sementara. Nah, sementara untuk jangka panjangnya, menurut saya ini akan berdampak negatif ya. Negatifnya seperti apa? Nah, karena kalau misalkan kejadian ini tetap terus-terusan seperti ini, maka perusahaan yang melakukan impor, dimana kita tahu bahwa di Indonesia ini yang kegiatan impornya itu lebih banyak daripada ekspor ya. Yang otomatis nanti kan biayanya untuk membeli bahan baku segalanya itu kan membuka nih, yang pastinya lama-lama juga akan harganya menusut, penjualannya berkurang, bukan bisa sampai menghentikan. Yang artinya kalau sampai perusahaan ini bangkrut ya gara-gara yang bisa nih kayak memenuhi bahan baku yang kan tidak ada daftar yang dihasilkan nih. Nah, dimana nanti berarti kan pajak yang diterima oleh pemerintah atau negara juga akan hampir menurun juga kan pendapatannya seperti itu. Itu dari sisi jangka panjangnya ya lebih baik ke negatif. Berarti memang ternyata dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah ini bukan hanya berdampak terhadap harga yang naik, berarti juga berdampak terhadap dunia usaha dan juga sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas penjelasan dan telah memberi pandangan kepada kita semua terhadap melemahnya nilai tukar rupiah ini. Jadi teman-teman pajak, ternyata nilai tukar rupiah yang melemah bukan hanya berdampak terhadap harga naik, tetapi juga berdampak terhadap dunia industri dan berdampak terhadap sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, semoga pembahasan yang
kita bahas pada siang hari ini akan menambah pemahaman terhadap melemahnya nilai tukar rupiah yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian podcast pada siang hari ini. Saya Wisnu Wijaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.